Selamat datang kembali di Jackpot Jakarta 4 Podcast. Masih bersama saya Muhammad Bagas Agustian yang akan menjadi host pada siang hari ini. Dan untuk hari ini teman-teman Jackpot, kita akan membahas terkait dengan branding. Branding yang harus kuat untuk UMKM di era yang kompetitif ini. Dan untuk narasumbernya itu sendiri langsung oleh Kepala KPPN Jakarta 4. Selamat datang Pak Made. Iya, terima kasih Mas Bagas. Iya, terima kasih Pak udah mau datang di Jackpot di tengah kesibukan Bapak dalam rangka mengawal awal tahun 2025 ini Pak. Baik, sesuai dengan topik yang akan kita bahas pada hari ini Pak terkait dengan branding. Tapi sebelum lebih lanjut, mungkin teman-teman Jackpot ini ingin tahu dulu Pak, sebenarnya definisi branding itu apa sih Pak? Dan kenapa branding itu sangat penting untuk UMKM di era yang makin kompetitif ini Pak? Ya, baik. Terima kasih Mas Bagas atas pertanyaannya. Wah, iya Pak. Tapi sebelumnya saya mau menyapa para pemirsa nih, di mana para pelaku UMKM dimanapun Bapak, Ibu atau teman-teman berada, salam sukses dari kami. Jadi kembali ke pertanyaan tadi sebenarnya ya, branding ini merupakan salah satu istilah di kalangan dunia marketing atau tenaga pemasaran yang ini digunakan sebenarnya tujuan akhirnya untuk meningkatkan ya strategi bisnis sehingga penjualan barang atau jasa meningkat. Tapi sebenarnya secara umum branding itu adalah bagaimana konsumen melihat, kemudian merasakan dan memahami usaha yang telah dilakukan oleh perusahaan. Nah itu sebenarnya definisi dari branding. Branding itu ya Pak ya. Macam-macam ini definisi yang tadi yang jelaskan. Kemudian mengapa branding ini menjadi penting? Ya, jadi dengan branding ini kita bisa meningkatkan nilai dari produk atau jasa yang kita kenalkan di pasar. Walaupun kadang-kadang nilai produk kita itu mahal dibandingkan dengan pesaing, tapi tetap saja para konsumen itu akan tetap mencari barang atau jasa yang kita tawarkan. Oh, karena branding tadi ya Pak. Betul, betul Mas Bagas. Jadi yang kedua sebenarnya adalah meningkatkan citra perusahaan. Jadi kalau ketika orang sebutkan nama branding itu mereka sudah bisa menggambarkan, oh perusahaan ini adalah penghasil apa gitu. Kemudian perusahaan ini dikenal dengan kualitas yang premium atau terbaik. Dan satu lagi, ketika mereka dihadapkan dengan berbagai macam brand, mereka tuh loyal sama produk yang kita tawarkan. Dan terakhir ini yang penting adalah sebenarnya untuk membedakan barang kita atau jasa kita di pasar gitu ya. Jadi bayangkan kalau kita menjual barang atau jasa tidak ada mereknya gitu ya. Bagaimana kita bersaing dengan kompetitor? Benar Bapak. Itu branding ini sangat itu penting ya Pak ya bagi kita. Berarti selain dia bisa meningkatkan harga jual, kita membangun sebuah citra ya Pak ya. Sehingga para konsumen-konsumen itu bisa lebih loyal lagi terkait dengan produk ataupun jasa yang kita tawarkan. Baik, wah super sekali teman-teman Jackpot. Baru awal aja udah daging semua isinya. Baik, selanjutnya Bapak, untuk branding itu sendiri, itu kan biasanya ada beberapa elemen branding yang memang harus diperhatikan untuk para pelaku UMKM kita ini dalam membentuk sebuah brandingnya sendiri untuk membuat sebuah UMKM-nya ataupun produk ataupun jasanya itu bisa dikenal. Terkait dengan elemen-elemen ini, apa saja sebenarnya Pak yang harus diperhatikan oleh para pelaku UMKM kita Pak? Iya, ini pertanyaannya itu sebenarnya dengan tahu kita elemen branding apa saja, berarti kita akan bisa membuat branding yang baik itu seperti apa. Benar Pak. Jadi elemen branding itu lebih kurang ada 4 ya. Meskipun nanti di banyak literatur mungkin bisa lebih banyak lagi nih teman-teman bisa temukan ya. Tapi secara umum pertama elemen branding ini adalah logo gitu ya, logo atau identitas visual. Jadi logo atau identitas visual ini berupa simbol-simbol sebenarnya. Bagaimana itu digambarkan dalam produk-produk atau jasa yang kita tawarkan. Ini sebagai contoh nih.
Iya. Kalau Bapak Ibu melihat ada sepatu, itu gambarnya centang gitu. Iya. Kemudian ada sepatu lain lagi yang gambarnya 3 garis gitu ya, putih warnanya. Iya, Bapak Ibu udah tahu itu produk apa. Iya, udah tahu. Jadi nanti kalau membuat logo atau dina visual, Bapak Ibu harus membuat logo yang tepat gitu ya. Di semua produk atau jasa. Kemudian yang kedua adalah adanya storytelling gitu ya. Storytelling baik. Storytelling ini apa Bapak Ibu? Ya, zaman sekarang orang nggak hanya lihat produk atau jasa, kemudian produk atau jasa itu tidak bercerita apa-apa di dalamnya gitu ya. Nah, ini misalnya buatlah semacam tagline yang sederhana, simple ya, tapi memang mengena gitu. Sebagai contoh nih Bapak Ibu pernah melihat ada iklan salah satu jamu herbal gitu ya. Jadi orang pintar minum tolak angin. Benar seperti itu nih Mas Bagas. Jadi sederhana tapi itu kesannya bahwa ketika orang masuk angin, orang bijak pasti akan mencari tolak angin. Benar sekali itu, Pak. Nah, yang berikutnya ini adalah nanti Bapak Ibu bisa melihat dari konsistensi. Ya. Jadi konsistensi ini artinya logo atau simbol-simbol tadi atau identitas visual tadi baik dalam bentuk platform apapun yang ditampilkan selalu konsisten, selalu sama gitu ya. Jadi katakanlah tadi misalkan logo Coca-Cola ada tulisan hurufnya, besarnya dan sebagainya, bentuknya, fontnya seperti apa. Jadi di semua platform akan seperti itu. Jadi tidak berubah-ubah. Jadi konsistensinya ya Pak ya. Betul. Nah, dan ini yang sebenarnya yang agak kurang terlihat, ada satu lagi nih elemennya, namanya nilai branding atau value branding ya kalau istilahnya dikenal. Nah, di dalamnya apakah brand yang kita bangun ini akan menampilkan value apa? Misalkan saat ini kita lagi cenderung mengenai ramah lingkungan gitu ya. Iya, jadi plastik yang bisa didaur ulang seperti apa. Kemudian ada pro iklim misalkan mengurangi produk dari kayu gitu ya. Atau nilai brand kita ini sebenarnya adalah menunjukkan kelas premium ini. Nanti Bapak Ibu lihat dari sisi kemasannya seperti apa. Jadi harusnya dari kemasan lux lah yang kita bangun dan sebagainya. Iya benar Pak. Nah mungkin hal-hal itu yang perlu nanti Bapak Ibu jadi perhatian karena brand yang berhasil tentunya akan meningkatkan awareness, persepsi, kemudian terakhir tentunya dampaknya ke nilai penjualan Bapak Ibu. Benar. Kembali lagi ya Pak ya. Jadi dari beberapa elemen itu tadi bisa berdampak ke harga jual produk ataupun jasa yang kita tawarkan. Betul Mas Bagas. Sangat super sekali Pak. Jadi kalau Bagas ulangin lagi Pak, ada logo, storytelling, konsistensi dan juga nilai branding. Itu teman untuk elemen-elemennya. Boleh dicatat dan boleh langsung dipraktekkan. Selanjutnya nih Pak, kalau misalnya kita berbicara logo, storytelling, dan lain sebagainya, itu kan untuk para pelaku UMKM ini, mungkin dia tidak bisa membuat sendiri Pak. Jadi dia harus hire ataupun membayar pihak ketiga terkait dengan pembuatan ini. Nah, kalau untuk meng-hire orang itu kan perlu budget ya Pak ya. Dan untuk mungkin di beberapa UMKM yang budgetnya masih minim Pak, itu apakah dia masih bisa membuat branding Pak? Nah, ini pertanyaan yang sering ditanyakan di berbagai forum nih Bapak Ibu ya, dan sering saya temukan ketika kita ngomong branding, nih teman-teman pelaku UMKM sudah keder duluan ini. Kesannya biaya iklan berapa ya? Ini budget dari mana ya? Terus bagaimana dengan kondisi perusahaan saya yang masih pelaku UMKM? Nah seperti itu. Jadi Bapak Ibu, branding ini sebenarnya tergantung budget yang kita sediakan. Mulai dari nol sama sekali atau sampai malah kalau perusahaan besar sampai triliunan. Benar. Nah sekarang tergantung kita nih Bapak Ibu. Bagaimana cara mengefektifkan media yang kita tahu, yang kita miliki sehingga hasilnya optimal. Nah contohnya nih Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu dengan budget rendah, ini kan banyak media sosial yang gratis nih.
Ya, kalaupun ada berbayar, ya harganya saya yakin itu ya nggak terlalu mahal ya di pasaran ya. Misalkan kita buat produk atau jasa dengan brand tertentu, kita tampilkan ini dalam bentuk banner dan sebagainya di media-media sosial ya. Bapak Ibu pakai apa nih misalkan ada media sosial Facebook misalkan, WhatsApp, Instagram juga grup, ya Pak, Instagram, ya TikTok dan sebagainya. Nah ini tidak berbayar ya teman-teman semua. Gratis. Kemudian kalau Bapak Ibu ada storytellingnya nih, ada drama dan sebagainya, budget juga tidak ada. Ini kan sudah banyak juga nih media sosial yang ada. Instagram, ya kemudian TikTok nih. Iya. Malah kalau Bapak Ibu dengan baik menyajikan storytelling, malah Bapak Ibu bisa dibayar ini sama TikTok ya. Benar. Udah banyak orang jadi konten kreator juga dia, Pak ya. Nah, ini yang nanti Bapak Ibu harus masuk ke sana gitu ya. Nah, ketiga kalau ada sedikit budget gitu ya, Bapak Ibu bisa menggunakan influencer lokal ya. Iya. Jadi selebgram lokal lah ya Pak ya. Iya, jadi saya yakin di setiap daerah pasti punya itu ya selebgram lokalnya. Nah itu silakan Bapak Ibu bisa kerjasama. Dan ada satu lagi sebenarnya murah tapi sangat mengena nih Mas Bagas. Apa itu Pak? Kita sebarkan saja, minta feedback atau umpan balik dari pelanggan kita. Kemudian itu jadikan testimoni. Oh iya. Bisa itu, ya. Saya pernah lihat juga di beberapa pelaku UMKM di screenshot chatnya biasanya Pak ya, terus disebar-sebarkan ya. Nah, itu kan nggak perlu biaya tinggi nih Bapak Ibu. Iya. Dan itu cukup efektif Bapak Ibu untuk meningkatkan loyalitas atau kepercayaan pasar kepada produk atau jasa kita, Mas Bagas. Saya kira banyak jalan ya Bapak Ibu semua. Yang penting adalah bagaimana kita bisa menyajikan brand kita itu secara tadi simple, kemudian kreatif lah, artinya agak unik dibandingkan yang lain. Yang terakhir tentunya mudah-mudahan jangkauannya bisa lebih luas lagi nih. Nah mungkin itu ya, kreativitas mungkin itu. Baik, terima kasih Pak Made. Bagaimana teman-teman Jackpot? Jawabannya daging semua kan, dan isinya itu ilmu semua. Baik Pak. Kalau bisa Bagas rangkumin sedikit itu, yang pertama itu branding itu berarti sangat penting bagi para pelaku UMKM, apalagi di tengah era yang sangat kompetitif ini ya Pak ya. Yang kedua, terkait dengan elemen-elemen yang diperhatikan itu ada logo, storytelling, konsistensi, dan juga nilai branding itu sendiri. Dan yang ketiga, dengan budget berapapun itu masih bisa membuat branding ya Pak ya. Bahkan dengan budget 0 sekalipun ya Pak ya. Berarti teman-teman para pelaku UMKM harus selalu mengasah kreativitasnya sehingga kita bisa memikirkan gimana caranya dengan budget yang minim sekali tapi bisa menghasilkan impact yang sangat luar biasa dari produk ataupun jasa yang kita tawarkan. Begitu ya Pak Made ya. Baik, mungkin sekian untuk episode Jackpot pada hari ini Bapak. Terima kasih sudah mau meluangkan waktunya di tengah kesibukan Bapak yang sangat super sekali. Sama-sama Mas Bagas. Mungkin untuk nextnya bisa datang kembali ya Pak ya. Siap. Di episode yang selanjutnya. Karena kita untuk tahun 2025 ini mungkin akan konsisten dalam melakukan upload podcast ini Bapak. Karena juga ada beberapa UMKM binaan yang menanyakan, kapan nih diupload lagi podcastnya? Wah, oke lah kalau seperti itu. Baik, terima kasih ya Pak Made ya. Sekali lagi sudah mau datang. Dan untuk teman-teman Jackpot, sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye.